Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali pada peruntungan tahun 2022. Saya William Lins bersama dengan sahabat saya, Pak Tuo Emiri Saleh, Resurrection Media Nusantara. Don. Kenapa harus dikerasin Pak Tuo ya sih, Will? Lo tuh bisa aja. Tapi gue itu seneng karena apa ya? Gue itu senang sosiologi. Ya, Sosiologi itu sangat erat hubungan dengan kebudayaan dan tradisi. betul. Gue itu nggak cuma suka tradisi Tionghoa ya, karena kebetulan memang gue turunan gitu. Ya, Tapi enggak, gue juga suka dengan tradisi dan kebudayaan dari Indonesia. Jadi kalau kita ngomong ya ke kayak lu panggilnya Pak Tua, gue suka, bukan ada maksud ngejek, nggak, gue seneng. thank you. Kayaknya kita masing-masing kalau misalnya ngerti ketiap masing-masing orang memanggil sesuai dengan yang seharusnya, itu menyenangkan sekali. Betul. Karena Tionghoa itu memusingkan loh. Kita paman aja ya, tergantung nih. Pamannya lu dari sudut pandang keluarga laki, keluarga perempuan, lebih besar atau lebih muda. Ya, itu beda-beda semua. Gua ke keluarga ke papa gua yang 14 adik kakak, gua setiap kali mau manggil, dulu diam dulu karena gua mikir, ini gua manggil apa? Contoh. Kalau gue ke keluarga papa gue yang lebih besar dari para papa, tapi dari pihak laki ya. Jadi kakaknya papa saya. Ya. Saya panggil Ape. Ke istrinya panggil Amu. Tapi kalau misalnya kakak papa tapi yang perempuan, ke suami kakaknya papa saya panggilnya Akyu sama Aking, kayaknya seperti gitu. Tuh kan jadi udah beda banget. Dan itu gue suka. Kayak gue punya beberapa teman dari Padang ya. Gue ketemu kakak perempuan kan Uni, daripada gue manggil Mbak, Bu, gue lebih suka halo Uni. Kayaknya lebih akrab gitu. Will, kalau gue boleh berbagi, Will ya. Kalau dari Jawa Tengah itu unik sekali loh, Will. Kalau lo panggil orang laki itu kan Mas, ya nggak? Itu sebenarnya bisa jadi dua loh, Will. Kalau orangnya lebih tua, itu sebenarnya Kang Mas. Oh. Kalau lebih muda, Dimas. Oh, Dimas. Oh. Kan menyenangkan sekali. Betul. So, oke. Kita masuk ya, Will ya. Kita masuk. Kita kali ini ke yang 8 ya, Bro. Ya, sio ke-8 yaitu kambing. Ya. Jadi gimana nih show kambing? Sio kambing ya. Show kambing itu kan kalau secara binatang banyak disukai oleh para laki-laki ya. Sate kambing, sop kambing, soto kambing, tongseng. Dipercaya meningkatkan stamina dan kualitas untuk seorang laki-laki, terutama karena intinya adalah menimbulkan panas. Oh, panas ya? Panas. Jadi kalau kita ngomongin secara Chinese metafisik, makanan atau apapun semua dibagi yin yang, ingat yang yin dan yang. Yin itu dingin, yang itu panas. Nah, domba kambing itu masuknya yang panas. Karena kita manusia itu berdarah panas, maka kita makan yang agak panas-panas beberapa lama sekali bagus. Karena kalau kita nggak makan yang panas, bisa jadi kita drop. Drop itu artinya badan kita menjadi dingin. Ketika badan kita menjadi dingin, kita akan banyak sekali mengalami beberapa penyakit. Perut nggak bagus. Perut nggak bagus berarti nanti cepat stres, tidur susah, kaki bisa dingin. Jadi banyak sekali. Oke. Menyenangkan sekali. Jadi kambing ini, walaupun kalau orang ngomong, kalau sio kambing berarti kan banyaknya keras kepala, gitu kan ya. Tapi harus diingat, kalau nggak ada kambing, nanti nggak ada sate lagi, nggak enak. Ya benar. Kan gue sering dengar tuh, wah kambing kan kalau berantem kan jeger-jegeran adu kepala gitu kan. Apa nih pada keras-keras nih kepalanya gitu kan.
kita ngomongin adu-aduan. Tapi kita kan sekarang lagi adu-aduan ya antara Rusia. Ya. Jadi sebenarnya sangat lucu sekali karena dalam Chinese metaphysics pun kita sebenarnya bisa menganalisa apa yang akan terjadi secara global di dunia. Secara global ya memang secara global di dunia pada tahun tersebut. Ya. Jadi kayak waktu itu ya gue udah pernah bilang ke lu kan, seharusnya Omicron udah nggak akan parah lagi nih ketika video ini keluar, karena Omicron itu hanya akan parah-parahnya pas bulan Imlek, bulan 2. Jadi sampai tanggal 5 kali ya, tanggal 5 bulan Maret lah, itu udah langsung otomatis trut. Ya. Udah terlihat di sana, udah bisa dibaca. Gue kan kenanya bulan 2, bener loh kan? Iya, makanya gue bilang bulan 2 ini banyak sekali yang beberapa ada saudara, ada teman dekat yang ngajak ketemuan. Kadang-kadang dibilangin kan ada yang ngotot ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Bukan percaya jelek atau mereka nggak percaya ada yang namanya gue itu bisa jadi loh kalau kita masih berkumpul sekarang Omikronnya itu maksudnya lagi ganas gitu. Mereka nggak percaya, gue masih oke-oke aja. Kita harus ngerti ada yang namanya pasif ya. Jadi dia nggak kena tapi orang lain yang kena kebetulan lagi drop kan bisa jadi ikut kena. Ya. Betul. Nah bulan 2 gua nggak ketemu. Ada yang dari luar kota datang, ya gue udah bilang tetap maksa, ya udah bye. Mungkin mereka kalau denger video ini mungkin mereka mikir, oh itu ya udah dibilangin. Tapi bulan 3 ini memang kebetulan lucu. Posisinya ada di daerah timur dan ini memang lagi akan konflik. Jadi konflik ini juga sebenarnya kalau dilihat kemungkinan nggak akan panjang, nggak akan melebihi dari sekarang bulan Maret, April juga udah agak berhenti. Jadi nggak akan panjang, nggak akan berturut karena banyak orang ngomong apakah ini akan sampai jadi perang dunia ketiga. Dari awal tahun aja kita udah banyak lihat bakal ada perang, tapi nggak akan sampai perang dunia ketiga. Ya amit-amit sih, amit-amit. Ya. Yang bisa jadi kemungkinan adalah ini gempur-gempuran kan. Udah mulai nih PBB lah, udah mulai gini. Yang ditakutkan adalah kalau dua adidaya besar ya, Amerika sama China ikut campur, ini kan jadi perang dunia. Karena secara ekonomi kan kita udah kepecah dua nih, Barat dan Timur. Betul. Nah, berita yang baru gua baca adalah China nggak mau ikut tanda tangan untuk Jadi ceritanya secara lisan bilang bahwa nggak setuju bahwa Rusia menyerang, apapun lah itulah ya, karena ada yang bilang menyerang, kadang bilang dia sebenarnya membela dua daerah yang tidak disetujui oleh susah lah namanya politik. Tapi ketika ngambil suara, China nggak mau ikutan, nggak mau datang. Malah yang ada bilang kemungkinan karena ini masih di daerah timur, jadi bisa jadi ini akan ngerembet sedikit China dengan Taiwan. Kemungkinan, ingat kalau namanya kemungkinan berarti bisa mungkin ya, mungkin enggak. Oke. Yang bisa dipegang adalah walaupun China bilang bahwa Taiwan itu sampai sekarang masih dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus masuk ke dalam China. Tapi China sudah bilang melalui Menteri Luar Negerinya bahwa China itu nggak akan pernah mungkin menjajah atau mengambil satu daerah tertentu dengan perang. Oh, dia sudah declare modusnya dia akan begitu ya, modusnya tidak akan perang gitu ya. Dia ngomong enggak. Jadi selama ini
persenjataan dan pertahanannya China itu adalah untuk menjaga keamanan. Jangan sampai negaranya yang besar itu ada yang berani masuk. Lebih ke seperti gitu. Makanya sistem politik yang diambil sama China kan ke daerah-daerah Afrika ya. Dia sistemnya kan ini invest. Ya. Invest, transfer teknologi, kurang lebih lah seperti gitu. Jadi dia nggak ada sistemnya yang menjajah, ngambil itu nggak. Yang mereka bilang atau banyak para ahli bilang, mereka lagi membuat jalur sutra kedua. Jadi pemindahan barang-barang mereka ke luar negeri sudah ada jalur distribusi. Sebenarnya kayak kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya hebat setengah mati. Beliau memikirkan infrastruktur yang untuk saat ini kayaknya nggak ada harganya, nggak ada keuntungannya. Tapi di kemudian hari semua akses bisa sampai ke daerah-daerah terpencil, sehingga apa yang bisa dihasilkan dari daerah terpencil itu bisa dijual kembali ke seluruh Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, seluruh Indonesia aja udah luar biasa dengan harga lebih murah. Akses. Jadi infrastruktur. Mungkin maaf beberapa tahun mungkin belum terpakai, tapi paling nggak udah ada akses dulu gitu kan. Kalau nggak ada akses ya gimana mau terjadi perpindahan barang kan gitu kan. Betul. Ya. Bisa dilihat ya yang paling hebat tuh saudara-saudara kita yang di Papua kan. Walaupun mungkin belum semua, tapi udah banyak sekali yang sekarang aksesnya itu udah bisa dapat. Harga dulu kan satu sak semen berapa kan terkenal banget kan, berapa jut kalau nggak salah ya. Ya, sekarang, itu betul. Betul kan? Sekarang bisa dibuat jadi sama ratakan tuh udah luar biasa. Itu hebatnya setengah mati. Nah, jadi bulan ini merupakan bulan ribut. Kalau kita ngomongin pakai feng shui ini, kalau kamu bisa ngitung rumah kalian masing-masing, kalian bisa tahu nih posisi timur di rumah kalian itu ada di mana. Dan timur itu kalau nggak sengaja keaktifin, artinya apa aktif? Nggak sengaja nih maku lah, atau ada segala kegiatan yang gimana ya? Kalau misalnya itu memang dapur dipakai masak, nggak ada masalah. Kalau memangnya itu biasa tempat tidur, kita biasa tidur situ, nggak ada masalah. Tapi tahu-tahu nih daerah timur Anda itu adalah tetangga, dan tetangganya tahu-tahu lagi konstruksi rumah, itu berarti ada kena. Walaupun rumahnya bukan rumah kamu, kalian juga kena. Yang akan terjadi adalah pasti rumahnya jadi cekcok. Jadi bulan ini memang banyak bulan cekcok, harus hati-hati sekali kita menjaga emosi tahun ini. Bulan ini. Potensi terjadinya keributan lebih ada di sini, Will. Lebih ada dalam rumah atau segalanya. Makanya ini lagi ribut-ribut Putin dan lain-lain. Ada beberapa klien saya yang nanya, kok ini gimana, bakal jadi perang dunia? Nggak akan. Sepertinya bulan depan juga sudah nggak akan begini. Tahu nggak kenapa nggak? Karena bulan depan, untuk yang bermain di pasar saham, pasar modal, dan lain sebagainya, tolong dilihat. Karena kemungkinannya akan terjadi secara cepat, terlihat seperti membaik, dan total ambles. Ya, jadi kita ngomongnya dari bulan, sekarang bulan 3, bulan 4, 5, 6, itu hati-hati. Itu banyak bakal turun. Sekarang pun sebenarnya udah kelihatan. Ingat, energi itu bukan cuma pas bulannya langsung udah ada. Sekarang kan kita lagi dipermasalahin kan, itu yang crazy rich dari Binomo dan lain sebagainya, mau dikorek-korek kan? Ya. Itu kayaknya bakal agak besar dan agak ada nyambung sih sampai dari bulan depan. Bulan depan itu kayak peak. Gitu. Jadi orang-orang di mana-mana akan mengalami hal yang sama. Ya. Yang bermain di pasar tersebut ya. Ya. Untuk pasar saham, pasar apa, hati-hati aja. Karena memang secara garis besar tahun ini terlihat seperti oke. Tahu-tahu, begitu juga dengan penyakit. Walaupun tadi udah gue bilang ya, Omni turun, nggak usah takut. Sama kayak Delta juga cuman
berapa lama turun, nggak usah takut. Bulan segitu aja kita jaga hati-hati. Nah, tapi ini Omni, begitu agak hilang, itu agak hilangnya turunnya sepertinya akan turunnya dengan drastis. Dan kita akan mikirnya bahwa oke lah, kayaknya kita bakal keluar nih dari penyakit ini karena mulai agak rileks nih. Government relax, semua relax, mau genjot ekonomi. Nah, begitu ini mau digenjot ekonominya, tahu-tahu nanti ada varian baru atau apalagi yang akan berkembang. Kemungkinan bulan 7, bulan 8. Wow. Jadi nggak habis-habis. Semua harus aktif. Nggak bro, nggak habis dihitung di apa sebenarnya para ahli juga. Karena setiap kali gua punya hitungan ya, gue itu nggak mau ngomong asal ngomong. Jadi setiap kali gue punya hitungan, gue itu akan selalu mengecek apa yang diomongin oleh para ahli. Jadi ketika waktu gue dari beberapa tahun kemarin gue mulai ngomongin ekonomi lah, ini akan ada perubahan, ada namanya periode 9 gini-gini. Gue recheck perkataan gue dengan salah satu hasil riset dari profesor Indonesia yang gue kagumin, Pak Remal Kasali. Gue selalu ngecek. Dan apa yang gue ngomong, itu sama sama dia ngomong. Oke. Jadi gue yakin bahwa hitungan gue ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena secara keilmuan aja, dengan survei dan riset dan sebagainya, memang ngarahnya ke sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ini belum ngarah ke sana, gue nggak akan pernah ngomong. Nah, makanya itu yang crazy rich bakal gempak kepuk karena mereka ngerasa dari tahun kemarin mulai songong, ngerasa nggak akan ada yang bisa untouchable menyentuh, dan tahu-tahu, seru nih. Ya, sebenarnya mungkin cocok gak sih, Well, terminologi gue kalau gue bilang bahwa kekayaan mereka tuh semu, bubble gitu. Bukan daripada bubble, tapi mereka itu sebenarnya membuat branding marketing mereka dengan cara yang disebut flexing. Kalau zaman sekarang disebutnya flexing. Jadi kita kan dunianya udah dunia online ya. Nah, dunia online itu kan biasanya kita harus ngomongin lu mencari segala sesuatu juga daripada lu pergi keluar nanya orang, lu lebih baik ngeliat di online. Ya. Kalau orang dulu nanya nih, bro, setuju. Gue mau bongkar rumah, punya kenalan nggak? Sekarang orang lebih nggak mau nanya loh, nggak tahu kenapa. Dan orang yang tahu pun suka kebanyakan nggak mau ngomong. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak mau ketahuan gua dapetin harga murah, gua nggak mau misalnya kalau pergi ke tempat yang sama nanti dia ngomongin gua atau apa gitu. Pokoknya nggak mau. Itu ada kecenderungan seperti gitu, nggak kayak zaman dulu. Jadi orang-orang biasanya salah satu alternatifnya adalah dengan mencari di online. Nah, tapi kan waktu kita nyari di online, kita kan perlu testimoni atau beberapa hal yang membuktikan bahwa pilihan gue itu benar. Ya. Karena itu ada resiko ketika kita mau mengambil suatu jasa atau produk. Atas dasar apa lo sampai memilih dia gitu kan? Soalnya kan lo kan harus confident juga kan, benar-benar kan gitu kan. Betul sekali. Nah, salah satu teknik yang digunakan adalah flexing. Flexing ini apa? Jadi lu seolah-olah bahwa lu tuh udah sukses. Okay. Jadi lu kan nggak mungkin misalnya lu sekarang ngikut MLM lah atau ngikut segala sesuatu yang kayak waktu kemarin ya, binary option atau dan lain sebagainya. Intinya kayak gini nih. Ketika lu pergi ke gym untuk melatih badan, lu mau nggak dilatih sama orang kayak gua? Nggak mau kan? Udah pasti nggak mau lah. Ngapain? Lu ngelatih makan sama orang kayak gua, lu pasti mau. Karena lu ngelihat makan gua bagus nafsunya. Lu kalau ke gym, lu kan lebih mau
sama orang-orang kayak Deddy Corbuzier yang badannya memang bagus kan? Ya. Karena lu melihat seperti begitu. Secara mata visual. Ya. Jadi ini juga sama. Mereka ingin tahu apakah investasi ini akan bagus atau enggak. Mereka akan melihat yang ngajak siapa, yang ngajak aja kaya, yang ngajak aja ngomongnya gini. Gue itu dari keluarga nggak mampu. Semua juga keluarganya nggak mampu ngomongnya ya. Semua ngomongnya nggak mampu lah dari keluarga miskin gini nih. Tapi dalam beberapa saat bisa kaya. Betul. Itu fraksi. Jadi mereka itu menyebarkan hope. Dan orang-orang ketika dalam kesusahan, mereka itu mencari hope itu kepalanya nggak dingin. Karena mereka lagi cari cara gimana caranya untuk keluar dari lubang permasalahan ini. Ketika melihat hope, apalagi dengan imbalan yang besar, udah deh, logika ngaco. Oke. Nah, itu yang terjadi. Dan tahun ini bakal dibabat. Dibabat yang ini, tapi nanti akan ada yang besar lagi. Karena memang mungkin gue pikir karena Rusia begini aja kan, pastilah ekonomi juga sekarang saling sama menyambung, ikut turun, ya inflasi tinggi. Inflasi tinggi pun presiden udah ngomong ya sekarang ya. Hati-hati, karena di beberapa belahan dunia ada bahan makanan yang sudah naik sampai 90% kalau nggak salah. 90 atau 70. Angka sih, saya nggak berapa ingat, tapi saya ingat antara 70 atau 90% di beberapa negara tertentu. Jadi inflasi akan naik dan pasar modal akan ngacau. Nah, ini hubungannya, dari tadi orang ngomong, terus apa hubungannya sama Xiao kambing? Monggo. Stok kambing di tahun 2021 itu pengeluaran uangnya gede sekali. Uangnya boncos kemana-mana. Jadi tahun kemarin itu bisa disebutin untuk yang punya sio kambing ya. Hidup itu harus benar-benar jaga-jaga. Tahun lalu jaga-jaga banget. Jaga-jaga bangetnya apa? Kalau Anda punya cash, kalau Anda membeli tanah tahun kemarin, maka itu adalah suatu tindakan yang sangat pintar. Karena tahun kemarin itu rezeki tanahnya besar. Jadi bisa nggak sengaja nemuin tanah yang memang lagi dijualnya karena orang butuh uang. Daerah yang bagus, tapi ternyata pengen cepat-cepat dijual karena orang yang punyanya lagi seret atau sebagainya. Dan orang yang punya sio kambing ini, kalau menggunakan atau menstrategikan uangnya seperti begitu, aman. Karena uang yang harus keluar itu dijadikan aset. Sebaliknya, kalau enggak, setidaknya Anda banyak menghabiskan uang untuk belajar sesuatu, sehingga nggak ada aset fisik pun jadi aset di kepala. Ilmu. Kalau enggak, akhir tahun kemarin, uangnya nggak tahu di mana, perhitungan pun nggak tahu di mana, pokoknya uangnya bye-bye. Oh. Dan sekarang karena kita sudah tahu bakal ada inflasi, bakal ada apa segalanya. Kalau tahun kemarin tidak benar-benar disimpan dengan baik, yang terjadi adalah tahun ini kita kelimpungan. Oke. Nah, hanya tahun 2022 masih baik, yang di atas yang Maha Kuasa masih baik. Tahun ini entah mengapa orang akan lebih cepat percaya sama kita. Yang ada sio kambing ya. Oke. Akan lebih cepat percaya. Karena itu mungkin bisa jadi karena lagi kesusahan, pemelasnya jago, jadi lebih percaya. Enggak lah. Tapi punya kemampuan. Kalau tahun sekarang lagi kelihatannya kayak ada masalah yang besar,
tenang. Saya nggak ngomong sabar, karena sabar mah nggak tahu sampai batasnya kapan. Tenang, tunggu sebentar, pikir apa yang harus dilakukan. Karena segala masalah apapun bisa ada pemecahannya di tahun ini. Jadi walaupun misalnya tahun kemarin kita habis uang, dan uangnya jadi nggak tahu kemana, ada yang tersisa sekarang. Coba mikirin. Karena bisa jadi segala masalah itu akan ketemu solusinya. Nggak lama juga. Jadi jangan belum apa-apa putus asa. Itu yang harus dijaga untuk yang ada Xiao Kambing tahun sekarang. Ya. Gitu. Oke. Dan juga karena kita lagi punya satu bintang yang membuat orang itu lebih percaya sama kita. Coba dibantu untuk mempunyai suatu hubungan yang baik dengan sesama. Ini lucu nih. Kayak ini misalnya ada di hari ini, berarti bisa ketemu jodoh. Tapi kalau misalnya ini adanya di tahun, berarti bisa ketemu relasi yang baik. Dimana mungkin kita lagi secara keuangan kita nggak pernah bagus, tapi kita ketemu satu relasi yang mungkin nanti dianya ngajak partneran sama kita, kan akhirnya jadi masalahnya kan ini ngajak, yuk kamu kerja aja di saya. Nah inilah gunanya mengapa tahun-tahun kemarin itu sangat penting. Tahun kemarin itu sebenarnya tahun 2020 untuk yang Xiao Kambing itu banyak kesempatan untuk membuktikan dirinya siapa. Di 2020 ya? Okay. 2020. Kalau 2020 dia dibuktikan dengan siapa dirinya, 2021 itu dia banyak harus keluar uang dan sebagainya kan. Tapi kalau belajar cara ngelola uang, kemudian juga belajar memberi tanggung jawab itu selalu ya, karena kita nggak mau ngomongin belajar mengelola uang, berarti kita juga harus belajar tanggung jawab gimana caranya untuk mendistribusikan uang-uang kita kepada pos-pos yang penting. Nah, tahun sekarang itu mereka akan bisa dapat orang-orang yang dari 2020 ini kayaknya orang bagus nih, oke, bisa jadi pada datang untuk membantu. Nyambung ya? Nyambung, makanya kita nggak bisa ngomong nih 2020 gini ya udah lupain, jangan. Kenapa kita harus selalu menjaga sikap kita dan lain sebagainya? Karena bisa jadi di tahun kapan itu balik lagi. Oke. Jadi bisa dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang baru, membangun hubungan, itu oke. Dan sebenarnya masih termasuk salah satu yang bagus di tahun ini. Si kambing ya, si Xiao Kambing ya. Kambing, ya. Disebut bagus, maksudnya semua juga bagus, tapi kalau ngomong bintang bagus tuh gitu, jadi kita ngomongnya bintang bagusnya lebih banyak daripada bintang jelek. Sih, oke. Ya, okay. Jadi tahun kemarin itu bintang jeleknya lebih banyak, bintang bagusnya sedikit. Yeah. Makanya kalau tahun kemarin bisa lewat, tahun ini nggak pusing. Hanya akan ada masalah dari uang dulu, karena uangnya udah kepake nggak tahu diapain tahun kemarin. Oke. Itu kan jadi itu kalau berlaku kalau misalnya di tahun dia sama teman-temannya ya, networknya gitu ya bro ya. Betul. Dan seperti udah dibilang kemarin ya, kalau di tahun berarti mungkin juga bukan Anda, tapi teman-teman Anda. Yes. Yang tahun kemarin lagi kesusahan, uangnya nggak tahu kemana, minjem uang, bisa jadi kan? Ya. Nah, kalau mereka udah bisa minjem uang, tahun ini tahu-tahu ketemu, terus dia ngomong, padahal gue bakal gini, terus lo tahu-tahu jadi percaya, hati-hati. Kan pembacaannya bisa artinya banyak. Ya. Karena mungkin mereka minjem uang, orang itu menjadi seseorang yang bisa dipercaya, secara benar atau enggak kan juga nanti harus dibuktiin.
Karena pada saat kita lagi butuh sesuatu, kita ngomong, percaya sama gue bakal ngembaliin pas sekali. Pada saat itu, begitu nanti kemudian mah, apakah waktu memang orang itu nanti udah punya uangnya lagi, apa bener ngembaliin kita atau enggak juga nggak tahu. Karena kan dia juga pasti punya kebutuhan lagi yang lain. Jadi hati-hati. Walaupun bagus, tapi semua juga, walaupun bintang bagus, tapi ada dua sisi. Kita lihatnya, kalau terlalu banyak orang seperti gitu di lingkungan Anda, karena Anda juga bisa lagi nyari relasi yang baru, nyarilah relasi yang baru. Tinggalin yang seperti kayak gitu. Karena kalau Anda bergaul dengan yang relasi seperti gitu, hidup Anda nggak akan maju. Yes. Okay. Kalau di bulan, jadi di kerjaannya dia ya gitu ya? Betul. Jadi di tempat kerjaan dia, kalau kerja lebih enak. Kenapa? Seenggaknya kalau tahun kemarin kerja, Anda kan tidak terlalu pusing dengan pendapatan ya, karena tiap bulan tetap dapat. Ya. Kalau tiap bulan dapat kan berarti nggak terlalu pusing. Hanya yang mereka pusingin adalah yang biasanya kadang-kadang dapat gaji segitu bisa nyimpan, tapi tahu-tahu kemarin nggak pernah bisa nyimpan. Jadi misalnya kalau sekarang di tempat kerja, ya berarti Anda dikasih tugas untuk membereskan masalah-masalah, dan kalau misalnya bisa diambil, karena kan kita punya bintang pemecah masalah ya, dipercaya sama bos, kemungkinan besar mungkin ada uang yang kita nggak tahu lah, maksudnya dapat bonus lah, dapat apalah gitu. Ekstra. Seperti gitu. Nah, kalau di hari, ya di hari berarti pengeluaran Anda di rumah tangga itu sebenarnya udah ketahuan. Di rumah tangga, di rumah itu nggak tahu beli apa aja. Mungkin saking nggak ada kerjaan, GoFood, GrabFood nggak berhenti. Belum itu semua apalah yang buat sosial itu Pak. Ya, apa? Ya semua beli, paket datang banyak begitu. Hitung-hitungan nggak ada. Nah sekarang coba direm, karena sekarang udah nggak ada kan, keluar uangnya nggak segitu parah. Walaupun jujur ya, masih tetap boros tuh tahun ini. Gitu ya? Okay. Masih tetap boros. Boros itu nggak langsung hilang, jadi mengurangi. Ya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget nih jaga duit. Ya. Nah, cuman kalau benar ngelolanya, seenggaknya di akhir bulan masih ada sisa. Nah, sisa ini dilihat, jangan nanti sisa, lumayan. Sisa bulan kedua, lumayan. Sisa ketiga, lumayan. Sisa bulan keempat, beli sesuatu, habis langsung. Itu jangan juga. Betul. Ya, yang kayak di bahasa sebelumnya kita bilang, kita buat bantalan gitu ya, amit-amit. Ya, kita buat bantalan. And then kalau di jam? Di jam berarti kan lebih ke cara pandang ya. Cara pandang kemarin adalah nggak tahu kenapa harus beli ini, beli itu, ada sesuatu yang diperlukan. Tahun ini juga tetap sama, masih perlu ini, perlu itu, walaupun intensitasnya udah agak berkurang. Kalau punya masalah dan sebagainya, ini akan datang menjadi sebuah pemikiran yang baru, gimana caranya menghandle masalah yang ada untuk saat ini. Jadi bisa jadi kalau sekalian di bulannya bagus, bisa jadi adalah suatu kesempatan tahun ini untuk mulai suatu usaha atau suatu pekerjaan yang baru. Wow. Oke. Makanya kenapa dibilangin harus kalau mau tahu benar itu pembacaannya secara personal, karena kan kita punya 4 sio. Nah, 4 sionya itu kan bisa dilengkapi. Jadi satu cerita yang kesamaan. Kalau tahunnya seperti gini, jamnya seperti gini, apa yang harus kita fokus? Oh, kita fokusnya ke bisnis karena bisnisnya ini lagi bagus kayak gini, kebetulan yang ininya lagi gimana, bisa ketahuan seperti ini. Betul. Dan kalau ada rekan-rekan yang mau berkonsultasi langsung, bisa langsung nomor yang di bawah ini ya, Well ya? Langsung saja. Seperti biasa, nanti kita ada harga slash ya. Dari harga per orang 1,5 juta,
dalam masa promosi, karena kita lagi ngomongin tentang ini, ketika Anda membuat jadwal video ini masih terus bermunculan, ya berarti Anda akan melakukan promosi seharga 350.000 per orang. Amin. Berapa persen, bro? Kayaknya lebih dari 60 deh, 75% kayaknya. Sih, rekan-rekan. Ya, itu lebih 75% diskon. Rekan-rekan, kalau ada yang bingung atau gimana segala macam, please WA aja nomor di bawah ini. Insya Allah ada admin yang akan ngeset di kapan jadwal konsultasi dengan William. Sebagaimana kita sampai di penutupan acara. Acara ini adalah kerjasama antara Metrapreneurs beserta Resurrections Media Nusantara. Dan juga seperti yang tadi yang William sudah sampaikan, meskipun yang namanya Omicron ini sudah mulai turun atau mulai nggak ada, tapi kita harus jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3 lagi apa, Will? Menjauhi kerumunan. Yes. Makan makanan. Alright. Ini balas dendam nih. Satu lagi apa ya? Mengurangi bepergian yang tidak perlu. Nah, jadi gua ini pergi juga, hanya background aja yang pergi ya. Oke, William, thank you very much. Stay safe, stay healthy. Sampai di episode berikutnya, Will ya. Bye. Bye.